Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku sekalian, dimanapun kita berada, kita melanjutkan kajian kita tentang ilmu nasab. Ada beberapa orang yang beranggapan bahwa meneliti ilmu nasab itu harus membutuhkan sanad keilmuan atau genealogi keilmuan, termasuk Pak Fakhrul Razi, salah satu pimpinan di PBNU, mengkritik Pak Imaduddin, menanyakan Pak Imad ini belajar ilmu nasab dari mana, sanadnya, jalur keilmuannya dari mana. Nah, kira-kira apakah benar ilmu nasab itu butuh sanad, yaitu ketersambungan silsilah keilmuan dari atas ke bawah, dari guru-guru kita sampai ke kita, atau dalam ilmu pendidikan biasa disebut dengan istilah genealogi keilmuan, yaitu gen keilmuan kita itu lahir dari mana, kemudian sumbernya dari mana, silsilah urutannya dari mana. Misalkan saya belajar dari A, kemudian A belajar dari B, B belajar dari C, C belajar dari D, dan seterusnya. Atau justru belajar dari sebuah kemandirian, kemudian biasa kita sebut dengan istilah riset atau penelitian. Saudaraku sekalian, perlu kita lacak seperti apa sih model ilmu nasab itu. Dilihat dari pengertian ilmu nasab, yaitu sebuah ilmu yang membahas tentang garis keturunan atau asal-usul seseorang, misalnya dari ras apa. Lalu adakah hubungan antara seseorang tersebut dengan datuk-datuknya, apakah dulu seorang nabi, apakah dulu seorang raja, apakah dulu seorang bangsawan, atau bahkan seseorang yang fajir atau ahli maksiat. Nah, tujuan melacak nasab itu seperti ini, walaupun juga masih banyak fungsi daripada melacak nasab, diantaranya berkaitan dengan wali dan waris. Lalu mengapa kita harus melacak nasab? Harus meneliti nasab, karena ada beberapa kelompok nasab atau garis keturunan yang lurus, ada juga yang rancau atau acak-acakan. Misalnya karena adanya orang tua kandung yang terpisah dari anaknya, apapun penyebabnya, misalnya diadopsi oleh orang lain, misalnya karena korban perang sehingga orang tua dan anak terpisah, atau karena faktor kecelakaan, atau faktor misalkan hamil di luar nikah, hingga dia hidup di panti asuhan. Si bayi diadopsi oleh orang lain atau diambil oleh orang lain, sehingga ayah biologis tidak ditemukan, atau jarak terlampau jauh, seperti kasus Bang Alawi ini yang baru tersusun setelah 550 tahun dari klaim yang ada, yaitu pencakokannya diawali dari Ubaidillah yang disambungkan dengan Ahmad bin Isa. Nah, ini pencakokan ini dilakukan setelah 550 tahun. Nah, ini berarti ada masalah. Maka disitulah butuh pelacakan nasab. Nah, perlu diketahui bahwa ternyata ada pengkelompokan nasab dilihat dari statusnya. Yang pertama, ada istilah shahihun nasab, yaitu nasab yang sesuai dengan buku induk, dengan diwan, setelah dilakukannya penelitian dan pengecekan, sehingga orang tersebut namanya berhak untuk dimasukkan ke buku induk tersebut. Nah, ini disebut dengan shahihun nasab, atau nasabnya itu benar, tidak bermasalah. Kemudian yang kedua ada istilah masyhurun nasab, yaitu nasab seseorang yang diakui kebenarannya, namun namanya tidak terdapat dalam buku induk tersebut atau tidak tercatat dalam diwan. Sedangkan yang ketiga ada istilah majhulun nasab, yaitu nasab yang tidak diketahui jalurnya setelah dilakukannya penelitian dan pengecekan. Ini bisa terjadi karena beberapa hal, misalnya minimnya pengetahuan, minimnya data, atau adanya niat untuk memalsukan nasab. Atau mungkin karena kebodohan, seseorang tidak tahu ilmu nasab atau tidak tahu jalur nasabnya. Maka disebut dengan
majhulun nasab. Kemudian yang keempat ada istilah masykukun nasab, yaitu nasab seseorang yang diragukan. Nasab seseorang yang mengalami simpang siur data. Misalnya terjadi kesalahan atau terlompat beberapa nama. Akhirnya nasab ini diragukan. Maka disebut dengan masykukun nasab. Kemudian yang kelima ada istilah mardudun nasab, yaitu nasab yang tertolak. Ini terjadi karena adanya seseorang yang sengaja melakukan pemalsuan nasab. Maka secara tegas dia tertolak nasabnya, tidak diakui. Misalnya mencantumkan nama-nama yang tidak memiliki hubungan dengan susunan jalur nasab yang ada. Maka nasab seperti itu tertolak atau mardudun nasab. Kemudian berikutnya yaitu ada istilah tahtal bahsi, yaitu nasab yang masih dalam pembahasan. Di sana banyak terjadi kesimpang siuran dalam susunan nama. Ini terjadi karena beberapa hal. Di antaranya adalah ditinggal ayahnya pada saat dia masih kecil, atau kehilangan komunikasi atau lost contact, atau mungkin pada saat menyusun nama ada kesalahan dalam urutannya. Ini nanti hasilnya ada beberapa kemungkinan. Bisa jadi sahih, bisa jadi masyhur, bisa jadi cacat, bisa majhul, atau bahkan mardud, yaitu tertolak karena masih diteliti. Nah, berikutnya ada istilah mad'unun nasab, yaitu nasab yang cacat, alias status garis keturunannya tertolak karena seseorang tersebut lahir dari hasil perkawinan yang batil, yaitu perkawinan yang keluar dari syariat Islam. Adanya keputusan ini juga setelah dilakukannya penelitian dan pengecekan oleh para ahli. Nah, semuanya untuk mengetahui nasab itu sahih, nasab itu masykuk, maka harus dilakukannya yang namanya bahsu, melakukan penelitian. Nah, melakukan penelitian itu dilakukan oleh seseorang yang berkompeten, seseorang yang memiliki keahlian dalam bidang ilmu nasab. Sekarang pertanyaannya, lalu bagaimana status nasab Ba'alawi? Saudaraku sekalian, status nasab Ba'alawi yang dulu dianggap sahih atau dianggap benar itu, yang disambungkan sampai Rasulullah SAW, karena klaim sepihak dari kalangan Ba'alawi sendiri. Sedangkan ulama nasab di seluruh dunia justru meragukannya. Namun, walaupun statusnya meragukan, tapi mereka masyhur, populer, dikenal di mana-mana. Dan tentunya kemasyhuran nasab Ba'alawi juga tidak menjamin kesahihannya, tidak menjamin kebenarannya. Akhirnya, dari derajat masyhur turun menjadi derajat masykuk atau yang diragukan. Kenapa? Karena awalnya dianggap sahih, kemudian diragukan. Setelah diragukan, maka dilakukan penelitian yang biasa disebut dengan tahtal bahs. Dari keraguan inilah, maka dilakukannya sebuah penelitian. Berarti masuk ke ruang tahtal bahsi. Diragukan dulu, baru dibahas. Nah, setelah dilakukannya penelitian atau tahtal bahsi yang begitu panjang dari berbagai literatur, maka ditemukan banyak kejanggalan. Misalnya, nama Ubaidillah setelah diteliti ternyata statusnya fiktif. Begitu juga nama Alwi, dan ada beberapa nama lagi yang fiktif dari jalur nasab Ba'alawi ini. Maka statusnya turun menjadi majhulun nasab atau nasab yang tidak diketahui, karena ada beberapa nama yang majhul, tidak diketahui biografinya, tidak diketahui statusnya. Nah, setelah statusnya majhulun nasab, dengan terus diupayakan untuk mencari datanya, ternyata sampai hari ini tidak bisa ditemukan data untuk menguatkan status nasab Ba'alawi. Maka bisa kita putuskan menjadi mardudun nasab atau nasab yang tertolak. Nah, setelah keputusan ini dibuat, lalu dilakukannya pengecekan lewat tes DNA sebagai bentuk dari data pendukung atau data sekunder
untuk memastikan apakah benar Pak Alawi ini bagian dari dzurriyyah Rasulullah ataukah bukan. Dari sisi literatur sudah gugur, tidak bisa dibuktikan, maka cara lain yaitu tes DNA. Nah, setelah dilakukan tes DNA yang melibatkan sekitar 150 sampel dari Pak Alawi yang ikut tes DNA, maka hasilnya memang jauh dari apa yang diklaim selama ini. Apa hasilnya? Yaitu mereka bukanlah gen Arab, melainkan gen suku Al-Khazar, suku lain di Eropa yang dulu tinggal di daerah dekat Rusia dan Asia Tengah. Mereka bukanlah orang Arab. Nah, dengan data seperti ini, baik dari literatur maupun hasil dari tes DNA, maka bisa dipastikan bahwa Ba'alawi bukanlah bagian dari dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku sekalian, melacak kesohihan nasab atau kebenaran nasab atau mardudun nasab, yaitu nasab yang tertolak, itu diketahui setelah kita melakukan sebuah riset atau penelitian. Lalu apa sih pengertian riset itu? Yaitu sebuah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, serta penyajian data secara sistematis dan objektif. Itu semua dilakukan untuk memecahkan masalah atau menguji hipotesis. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah riset atau penelitian membutuhkan genealogi keilmuan atau sanad sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Fakhrul Razi? Jawabannya tentu tidak. Artinya apa? Penelitian itu tidak butuh sanad atau garis kesambungan keilmuan. Berbeda dengan ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu fikih. Ini ada keterkaitan ilmu yang kita dapatkan dari guru-guru kita. Tapi ilmu nasab ini tidak. Mengapa? Karena jika seorang peneliti mengikuti tutor atau guru tertentu, maka itu dianggap taklid. Dan ketika seorang peneliti melakukan taklid atau mengikuti secara buta terhadap guru-gurunya, maka akan keluar dari zona riset itu sendiri. Dia tidak disebut dengan melakukan riset, artinya gugur. Dia bukan peneliti. Di mana salah satu sikap yang harus dimiliki oleh seorang peneliti adalah sikap objektif. Objektif itu tidak condong ke kanan, juga tidak condong ke kiri. Berada di tengah-tengah. Memang murni mencari kebenaran. Dia tidak boleh terpengaruh oleh faktor eksternal atau faktor dari luar. Mungkin karena pesanan tertentu. Akhirnya apa? Menghasilkan penelitian tertentu. Ini tidak boleh. Karena peneliti itu harus objektif. Nah, riset atau penelitian harus dilakukan secara mandiri. Karena ini bersifat temuan. Apalagi berkaitan dengan kajian nasab. Maka ini adalah murni sebuah penemuan dari pencarian data yang dilakukan oleh sang peneliti. Di samping itu, tidak ada disiplin ilmu atau fakultas tertentu yang membahas tentang ilmu nasab. Mengapa? Karena memang tidak ada parameter atau ukuran untuk menentukan nasab kecuali dari hasil kesepakatan bersama antara pengkaji ilmu nasab itu sendiri. Yakni untuk mengetahui nasab itu benar ataukah tidak, tentunya dilakukannya penelitian. Nasab Ba'alawi yang dianggap sahih itu karena dari klaim Habib Ali Sakron. Dari dugaan, oh mungkin jalurku sambung sampai Rasulullah melalui jalur Ahmad bin Isa. Hanya seperti itu. Lalu orang yang hidup setelah Habib Ali Sakron mengcopy paste atau mengambil data itu. Sehingga ulama-ulama di abad ke-10 ke atas, itu ada beberapa yang menyebutkan nama Ubaidillah karena data dari Habib Ali As-Sakron. Yang kita bahas adalah status Habib Ali As-Sakron ini. Dari mana beliau itu mencangkok nasab begitu jauh hingga disambungkan kepada Ahmad bin Isa. Padahal tidak ada data yang mendukung. Nah, ini semua dilakukan dengan cara riset atau penelitian. Dan penelitian tidak butuh sanad keilmuan. Karena ini murni penemuan. Sekali lagi, apakah dibutuhkan sanad keilmuan untuk meneliti nasab? Jawabannya sama sekali tidak dibutuhkan.
karena justru harus dilakukan secara mandiri. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.